Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Arifandi Mardian selaku keynote speaker, yang kami hormati Bapak Aan Aprilian Prasetyo sebagai pembicara, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Panji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Ngobras, Ngobrol Asyik, Diseminasi dan Implementasi Budaya Positif. Salam dan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan dari keynote speaker kita, dilanjutkan oleh presentasi dari Bapak Aan Aprilian, setelah itu tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Baik, acara berikutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Bapak Abdullah Qoyum Syarif. Kepada Bapak Qoyum kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum acara Ngobrol Asyik, Diseminasi dan Implementasi Budaya Positif kita mulai, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadini ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana hamdan kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihi jami'al awli wal afat wa taqbilana bihi jami'al hajat wa tutahhiruna bihi min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bihi ila a'la darajat wa tuballighuna bihi al-hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan min syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk acara berikutnya adalah sambutan dari keynote speaker kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Arifandi Mardian. Kepada Bapak Arifandi kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 5 Panji, serta juga Pak An selaku pembicara di dalam kegiatan diseminasi Ngobrol Asyik. Kaitannya dengan kegiatan Pak An yang Pak An lakukan itu adalah suatu bentuk aktivitas nyata dari kegiatan guru penggerak, di mana Pak An sekarang sudah berapa lama Pak? Sudah 2 bulan
mengikuti program guru penggerak. Jadi teman-teman di sini besar harapan kami semuanya ikut. Kenapa? Karena di guru penggerak itu sangat asik, sama seperti topik yang akan kita bahas sekarang ini. Jadi tidak ada yang ada di pikirannya orang-orang secara umum, biasanya itu capek, banyak kerjaan, buang-buang waktu. Di dalam guru penggerak itu banyak sekali ilmu-ilmu yang istimewa dalam pengalaman saya itu. Contohnya pembelajaran diferensiasi, penerapannya bagaimana, kolaborasi, kemudian pembiasaan budaya positif di sekolah bagaimana. Semuanya isinya tentang itu. Yang terakhir adalah bonusnya itu tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana cara memimpin khususnya kita sebagai guru di sekolah. Jadi bukan berpikir jadi guru penggerak pasti akan jadi kepala sekolah. Tidak seperti itu. Yang penting ilmunya. Itu teman-teman. Jadi di sini saya melihat teman-teman masih muda-muda, semuanya walaupun tidak mengikuti guru penggerak sudah bagi saya itu seorang guru penggerak. Kenapa? Karena di sini walaupun sekolahnya itu ada di puncak gunung, tapi tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah yang ada di dataran rendahnya. Bisa dilihat dari prestasi-prestasi yang sudah kita raih seperti itu. Jadi di sini banyak sekali pengorbanan dilakukan oleh teman-teman guru. Itu salah satu ciri-ciri guru penggerak. Itu sudah disampaikan untuk teman. Itu ciri-cirinya. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir kalau teman-teman daftar, ilmunya ya tidak jauh beda kok, sama. Cuman di situ ada istilahnya penyamaan persepsi. Jadi seperti saya dulu sudah melakukan kegiatan pembelajaran merdeka di PJOK, itu ternyata di guru penggerak ada diferensiasi dan kesepakatan kelas yang sebelumnya saya lakukan sebelum kita belajar di guru penggerak. Itu ada istilahnya kontrak kelas kalau saya dulu itu. Ternyata di kurikulum merdeka itu ternyata kesepakatan kelas. Jadi persamaan persepsi di situ. Seperti itu aja teman-teman. Jadi ini salah satu bentuk diseminasi dari Pak An, mengatasi tentang budaya positif yang akan dilakukan oleh program dari Pak An. Saya rasa itu tidak membuang waktu. Semoga kita semua tetap semangat, dan yang masih belum mendaftar segeralah mendaftar. Nanti kalau misalnya butuh bantuan kita akan bantu seperti itu. Pak An juga bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Yuniar. Baik, demikianlah sambutan dari keynote speaker kita pada pagi hari ini, dan berikutnya marilah kita simak bersama-sama presentasi dari Bapak Aan Aprilian Prasetyo terkait dengan diseminasi dan implementasi budaya positif. Pada Bapak Aan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Yuniar selaku moderator pada kegiatan pagi ini. Terima kasih pula kepada Pak Arifan Dimardian selaku keynote speaker. Ya, beliau adalah pengajar praktik Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Jadi beliau juga sama seperti saya hari ini pernah melakukan hal seperti ini karena beliau dulu pernah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi beliau adalah senior saya. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan pagi ini. Terima kasih karena berkenan hadir, dan mari kita ngobrol asik dan cari tahu lebih dalam.
tentang budaya positif itu seperti apa. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena berkat tanpa kita minta kita selalu diberi rezeki kesehatan, rezeki apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad. Semoga kelak kita di yaumil kiamah diberi pengampunan syafaat oleh beliau. Baik Bapak Ibu guru SMP Negeri 5 Panji yang saya sayangi, ya, rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan program guru penggerak, yaitu diseminasi dan implementasi budaya positif. Apa itu budaya positif? Tentunya mari kita lihat dulu konsep intinya. Jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, setelah itu apa yang harus kita ketahui dari budaya positif tersebut? Nah, yang pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang dikatakan oleh Pak Arifandi tadi. Jadi nanti di program guru penggerak itu ada yang namanya berdiferensiasi, ya. Ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dalam kurikulum Merdeka kita ada yang namanya istilah profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang ingin itu ada dalam diri peserta didik kita saat ini. Jadi tugas kita adalah mendorong dan menggali potensi-potensi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi kita tinggal menggali, mendorong, kemudian apa yang diinginkan oleh peserta didik sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Nah, selama ini kita terjadi miskonsepsi terhadap teori kontrol. Ya. Kita selama ini menganggap itu ilusi, guru mengontrol murid. Nah, itu ilusi, ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya tidak selalu guru mengontrol murid, tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ya. Nah, itu tidak selalu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi menurut penelitian, ya, membuat peserta didik merasa bersalah itu juga tidak, itu hanya sebuah miskonsepsi, ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tidak seperti itu juga, ya. Nah, jadi selama ini peran kita sebagai guru mungkin bisa dilihat kembali, merefleksi diri sendiri. Nah, apakah saya benar atau sudah sesuai? Bahwasanya memang peserta didik membutuhkan apa yang mereka sesuai kemampuannya, seperti itu.
Nah, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya teori kontrol salah satu yang harus dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Ya, jadi kita coba lihat dulu ya stimulus respon dan teori kontrol perbedaannya seperti apa. Jadi kalau stimulus respon ya realitas kebutuhan kita sama, orang bilang seperti itu. Dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda ya, tidak bisa disamakan. Itu namanya teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu tadi ya, berdiferensiasi. Kita harus mampu melihat perbedaan diri dalam peserta didik masing-masing. Tidak bisa kita menyamaratakan. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu selama itu kita paradigmanya seperti itu ya. Ya, saya yakin tidak semua pendidik, ya, saya dulu mungkin juga seperti itu ya. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi tidak harus pandangan orang itu harus sama dengan kita, tidak harus juga seperti itu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, paradigma yang lama ya. Kemudian yang baru, semua perilaku memiliki tujuan, pasti ada tujuannya perilakunya ya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri gitu. Jadi kita berdiri di atas kaki sendiri, punya kemerdekaan dalam diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, paradigma yang lalu ya, stimulus responnya. Nah, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul, seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Jadi kalau dibujuk gagal kita memaksa-maksa ya, tidak perlu ya. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi adalah kerjasama, konsensus adalah kesepakatan bersama. Nah, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru, ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Dan yang terakhir stimulus respon ya adalah model berpikir menang kalah ya. Nah, kalau saya menang kamu kalah, kalau kamu menang saya kalah. Nah, padahal dalam teori kontrol ya, paradigma baru kita bisa model berpikir menang dan menang, win-win solution ya. Saya menang kamu menang. Jadi seperti itu. Tidak ada menang kalah, saya menang kamu kalah, kamu menang saya kalah, tidak ada yang seperti itu. Kita harus menciptakan paradigma baru. Paham ya Bapak Ibu ya? Disiplin positif ya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman, tanpa seperti itu. Itu disiplin positif. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri serta mereka berperilaku mengacu ya, kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi setiap kalimat yang kita berikan, setiap kata, setiap motivasi yang kita berikan kepada anak-anak itu tanpa ada yang namanya penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Seharusnya seperti itu. Itu yang dinamakan disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku agama, suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 tadi yang saya sebutkan ya. Jadi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang pertama.
nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila ya. Kemudian berkebinaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang ada di dalam sub elemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam Ibu Primary Years Program mengatakan ya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kerjasama dan percaya diri dan komitmen itu adalah nilai-nilai universal yang ada. Nah, kemudian dalam keterampilan hidup, life skill ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan ya. Pakemnya ya, bakunya seperti itu, teorinya seperti itu. Nah, kemudian kita beranjak kepada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu ya. Dalam setiap diri kita sendiri sebagai pendidik maupun peserta didik yang ada di sekolah kita, anak-anak kita, tentunya punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Ya, setiap orang kan pasti membutuhkan hal apapun ya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin kita sebagai pendidik ya belum tahu apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu. Mungkin ada yang sudah tahu ya dari teman-teman. Apa sih kebutuhan dasar manusia yang ada gitu dalam diri kita itu apa? Next, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita lihat. Nanti kita akan sedikit bermain dengan tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih aja dari 5 yang saya kebutuhan dasar manusia yang ada, yang saya tampilkan ini. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Jadi dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu termasuk dalam bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jadi itu adalah yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai manusia merasakan kasih sayang, ingin merasakan mendapatkan kasih sayang. Pun juga dengan pendidik ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidik, peserta didik maksud saya. Peserta didik tentu saja ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan peduli. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu juga kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu seperti itu ya. Yang ketiga. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, tentunya kita sebagai manusia ya, membutuhkan yang namanya kebebasan ya, dalam mandiri, memiliki pilihan ya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri sendiri. Ya, kebebasan, memiliki kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan ya. Bermain humor, antusias, tertawa ya. Jadi setiap manusia ya, baik itu pendidik maupun peserta didik atau orang lain ya, ini manusia. Jadi ingin memiliki kesenangan ya. Jadi ada rasa ingin mendapatkan kesenangan gitu. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tanpa kita sadari kita harus memenuhi ini ya untuk rasa kemanusiaan kita ya. Manusiawi itu adalah hal yang manusiawi ya. Jadi 5 kebutuhan tersebut adalah hal manusiawi seperti itu. Dalam cara memotivasi perilaku manusia, kita dalam hidup harus bisa
memotivasi perilaku manusia. Ada dua Bapak Ibu ya, cara motivasi itu macamnya ada dua. Motivasi dari luar atau yang kita sebut dengan ekstrinsik, dan motivasi dari dalam, intrinsik. Ekstrinsik, itu motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasinya. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita mendapatkan itu, kita mendapatkan motivasi. Yang kedua adalah motivasi dari dalam sendiri, dari dalam diri kita sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi dua, dari dalam dan dari luar, ya. Intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Dulu pertama kali saya belum mengikuti pendidikan program penggerak. Ya. Saya hanya mendapat kata istilah restitusi itu dari teman sebangku saya ya, Pak Arifandi tadi ya. Jadi Pak Arifandi sering ngomong kita harus merestitusi ya. Kemudian saya penasaran ya. Itu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, apa sih restitusi itu apa gitu? Ya, restitusi itu maksudnya apa? Gitu. Nah, selama ini ya mungkin kita pernah menerapkan semuanya, ya, baik itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, tapi kita tidak tahu istilah-istilah tersebut. Bapak Ibu ya, hukuman ya, tidak terencana, tiba-tiba saja, gitu. Spontanitas, istilah. Sifatnya spontan gitu. Kadang kita memberi hukuman sifatnya seperti itu. Murid tidak tahu yang terjadi dan tidak dilibatkan ya, cenderung bersifat satu arah. Nah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya seperti itu. Itu yang namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, konsekuensi adalah hal yang telah terencana, disepakati sesuai dengan peraturan yang ada. Konsekuensi. Kadang kita sering bilang ke peserta didik, konsekuensi ya ini konsekuensinya ya, karena memang sudah ada yang telah direncanakan antara guru, pendidik, dan peserta didik. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapi atas konsekuensi yang telah diberikan oleh pendidik. Kemudian yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kecenderungan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu adalah restitusi. Kemudian proses kolaborasi. Sifatnya adalah bekerja sama, kolaborasi, yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita cuma mengarahkan saja, mereka yang mencari solusinya atas apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi ada perbedaan memang antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini kita telah melaksanakan yang mana? Ya, jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada era saat ini kita harus senantiasa merestitusi ketika peserta didik membuat kesalahan ya. Seperti apapun kesalahan anak ya, seharusnya kita tetap merestitusi ya. Seperti itu. Next. Nah, dalam hal kita merestitusi, ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang tebak-tebakannya ada di sini ya Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan kalimat, kemudian Bapak Ibu tinggal menebak saja ya. Yang pertama adalah posisi kontrol guru adalah penghukum. Yang kedua pemantau. Yang ketiga pembuat merasa bersalah. Yang keempat manajer. Dan yang kelima teman. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru terhadap peserta didik. Next. Nah,
definisinya seperti ini ya. Kasus siswa, kita contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kasusnya tersebut ya. Nah, jika guru sebagai penghukum, nah, dia pasti bilang seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah seorang penghukum. Ya. Nah, sebagai pemantau, ya, guru pasti akan bilang seperti ini, ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu ada pemantau. Ya. Sedangkan pembuat merasa bersalah, ya, akan seperti ini. Bapak Ibu guru pembuat rasa bersalah itu akan seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan saya. Nah, itu membuat merasa bersalah. Ya, itu adalah kalimat merasa membuat bersalah. Yang keempat, sebagai teman, ya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah posisi kontrol teman dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau manajer, nah, akan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kira-kira cara kamu memperbaiki kesalahanmu, nak? Nah, itu sebagai posisi manajer. Nah, ini yang posisi yang hampir sempurna di dalam diri seorang guru. Beliau telah merestitusi. Posisi manajer itu telah merestitusi. Ya. Jadi bagaimana solusinya tadi? Dengan tidak membuat merasa bersalah juga. Ya. Seperti itu. Nah, kita akan tebak-tebakan ya Bapak Ibu guru ya. Jadi tebak saja ya. Selama ini kita telah seperti apa? Seperti itu. Bapak Ibu ya. Jadi dilihat dulu kalimat-kalimat yang muncul ketika sebagai penghukum seperti apa, pemantau seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa, ya, teman seperti apa, dan manajer seperti apa. Jadi dilihat, kemudian saya beri tebak-tebakan. Baik, next. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, jika Bapak Ibu guru ngomong seperti bicara seperti itu kepada peserta didik, ini posisi kontrol apa? Dari 5 tadi. Tadi kan ada pembuat rasa bersalah, teman, penghukum, ya, kemudian manajer, dan yang pemantau. Nah, kalau yang seperti ini apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah, yakin? Kita lihat. Next. Iya, betul. Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Betul sudah ya. Ya, itu adalah pembuat merasa bersalah. Next, Bu, kalimat berikutnya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, penghukum, manajer. Ada yang pemantau, ada yang penghukum. Dihalat. Tidak apa. Ada yang pemantau atau penghukum atau pembuat rasa bersalah atau manajer tadi atau sebagai teman, jangan-jangan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, gitu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau tadi kan yang pertama
kamu selalu mengecewakan saya. Itu tadi jawabannya benar, membuat rasa bersalah. Nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi karena tidak pernah benar kan berarti selalu salah. Selalu salah ya Pak Awan ya. Iya, dalam posisi kontrol guru itu apa? Sudah? Next kita lihat jawabannya penghukum. Ya, jadi tadi sudah ada yang benar ya, Bu Anissa benar ya. Penghukum, terima kasih Bu Anissa, luar biasa. Cukup jeli Bu Anissa melihat kalimat, memang bagus ya dalam. Next Bu. Ah ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, manager, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, cek Bu. Manajer ini yang diidam-idamkan oleh peserta didik itu seperti itu ya. Idealnya guru adalah seorang manajer. Next Bu. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Teman. Next, yuk dilihat jawabannya. Iya betul teman ya. Jadi itu adalah posisi kontrol guru. Next Bu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantau, membuat rasa bersalah, manajer, teman, penghukum. Jika kalimat ini muncul dari pendidik kepada peserta didik, ini termasuk dalam apa? Memantau. Kamu memang tinggal satu-satunya. Lihat tuh. Lah, memantau. Luar biasa, benar ya. Rata-rata Bapak Ibu guru sudah paham ternyata ya tentang kontrol guru. Posisi kontrol guru itu paham sudah ya, sudah tahu. Jadi ini tinggal tugas kita menjadi ringan ya. Kalau kita sudah tahu teorinya, berarti idealnya kita melaksanakan yang seperti apa ya. Idealnya menjadi seorang guru adalah menjadi posisi manajer ya. Jadi kita sebagai pendidik bisa mengontrol bagaimana kalaupun ada kesalahan juga mereka yang mencari solusinya atas kesalahan yang telah mereka perbuat gitu. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Mungkin saya sendiri ya dulu ya sering, atau Bapak Ibu guru atau guru-guru kita dahulu ya, sering kalau kita mau kesalahan langsung dihukum gitu. Seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Itu berakibat pada psikis diri dari peserta didik. Next Bu. Nah, kemudian jika kita sudah tahu posisi kontrol tersebut, yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Ini sudah Bapak Ibu guru tentunya sudah paham ya, maksudnya sering kali dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Saya tahu luar biasa Bapak Ibu di sini sering membuat kesepakatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Next Bu, ada pertanyaan seperti itu. Ya, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Ya. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya positif, sedikit saja agar mudah diingat ya, tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi kalimatnya sedikit saja, tidak terlalu panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi itu adalah keyakinan kelas. Next Bu. Nah, segitiga restitusi. Ya, kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Suatu proses
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi ya, namanya segitiga ya. Diistilahkan segitiga karena ada 3 tahapan dan 3 aja ya. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah validasi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Jadi kita menstabilkan identitas. Nah, nanti akan kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu, atau kita contohkan. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, disepakati bersama. Next. Nah, menstabilkan identitas. Seperti apa sih menstabilkan identitas itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menstabilkan dulu ketika menghadapi kasus. Mungkin ini sudah segitiga restitusi ini sudah familiar atau sering dilaksanakan oleh guru-guru BK ya. Biasanya guru-guru BK itu mendapat pelatihan tentang restitusi, teori-teorinya itu sudah paham gitu ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Kita sebagai guru ketika ada mendapati peserta didik itu ada masalah atau membuat kesalahan atau ada kasus ya, kita wajib merestitusi ya. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, ya, berbuat salah itu adalah hal yang wajar ya. Jadi setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu juga. Itu kalimat-kalimatnya. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalnya rasa tidak nyaman ya di kelas, atau rasa tidak nyaman dengan apa seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita akan next. Nah, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu kalimat yang kedua ya, setelah menstabilkan identitas ya. Kemudian biasanya kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Biasanya kalimat-kalimat yang muncul dari validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan yang terakhir. Ini adalah yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi sambungannya ada tadi mengenai motivasi diri, posisi kontrol guru, diimplementasikan pada segitiga restitusi ini. Nah, biasanya yang muncul adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, ya? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya kalimat-kalimat yang muncul dari tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi mereka yang harus mencari solusi terhadap apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka alami, seperti itu. Next. Nah, ini saya pernah membuat contoh segi cara restitusi ya, contoh kasusnya. Contoh kasus yang pertama adalah Erlin datang terlambat ke sekolah karena bangun terlalu siang.
akibatnya sampai sekolah pun juga terlalu siang. Setelah direstitusi oleh Pak Aan, ternyata malam harinya dia bermain games dan tidurnya pun larut malam. Kemudian Pak Aan seperti itu. Kemudian Pak Aan menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa, apakah boleh terlambat atau tidak. Coba di play dulu, yang yang tengah diarahkan dulu. Ini ya. Agak tidak terdengar ya. Jadi dicoba di play. Ya. Oh iya, karena tidak ada soundnya ya. Iya, jadi suaranya tidak masuk ya. Gak apa-apa ya, yang saya akan mencoba menjelaskan ya. Jadi ini adalah sebuah ruangan, jadi harus dibawa ke sebuah ruangan yang memang tidak dilihat oleh peserta didik lain ya. Contohnya ini adalah ruang BK ya. Jadi saya memanggil Erlin tadi ya. Coba di stop aja nggak apa-apa, di push tengah itu. Di push ya. Ya, jadi saya mencoba memanggil Erlin ya. Jadi Erlin ini peserta didik kita kelas 8 ya. Jadi dipanggil ke ruang BK, kemudian ditanyakan ya. Jadi saya sebagai guru menanyakan, tadi Bapak dengar dari wali kelasnya ya, Pak Ahmad ya, kamu datang terlambat ke kelas Lin ya gitu. Tapi pertama kali masuk saya pasti yang dilakukan oleh seorang guru yang restitusi, bagaimana kabarnya Elin? Apakah kamu tampak enak, nyaman gitu. Itu menstabilkan identitas dulu, menstabilkan dia. Nah, kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Pak An dengar dari Pak Ahmad sebagai wali kelas kamu tadi terlambat masuk ruangan ya, Erlin ya. Itu. Kenapa Erlin gitu? Kemudian dia menjelaskan ternyata ada alasannya kenapa dia terlambat masuk kelas. Ya, ternyata malam harinya ya dia itu bermain games sampai larut malam. Kemudian bermain game sampai larut malam, dia akhirnya yang terjadi bangun terlalu siang. Dia pun terburu-buru dan sampai sekolah dia terlambat masuk kelas. Dia menceritakan itu. Ya, jadi bukan tanpa alasannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan lagi, apakah hal itu dibenarkan Erlin? Bukannya kita sebagai peserta didik ya, siswa itu harus bisa mengatur jadwal kita, kapan kita bermain, kapan kita belajar ya, seperti itu, dan tidak terlalu larut gitu, tidur istirahat terlalu larut. Kemudian menanyakan keyakinan apakah itu hal dibenarkan, dan Elin juga pun ya itu hal yang salah yang saya lakukan. Kemudian dia kemudian Pak Aan, saya sebagai penanya ya, kemudian bagaimana solusinya Elin? Kemudian dia memberikan solusi agar tidur itu tidak lebih dari pukul 9. Ketika setelah maghrib boleh bermain ya sebentar, kemudian boleh belajar ya. Jadi mengatur waktunya. Dia kira-kira seperti itu di dalam video tersebut ya Bapak Ibu ya. Tapi memang videonya tidak bisa di play ya Bapak ya. Coba dulu di play kira-kira. Ya bisa di play tapi tidak dengar suaranya. Cuma mau gitu aja. Itu ya tidak terlalu jelas. Tapi Bapak Ibu paham lah ya bagaimana cara merestitusi tadi dengan contoh yang saya terapkan ini tadi ya.
Ini contoh kasus yang saya terapkan di sebuah ruang BK ya, memang harus ya. Jadi ketika ada perkelahian pun juga seperti itu ya, antara peserta didik itu ya. Jadi tidak langsung menanyai anaknya di depan peserta didik lain gitu, tapi mencoba menstabilkan identitasnya, diajak beruang. Itu adalah hal yang mutlak diwujudkan dalam restitusi ya. Jadi itu adalah persyaratan. Kalau kita belajar PMM di situ ada ya. Memang persyaratannya memang seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar dalam posisi ruang yang tenang, ya, tidak di depan muka umum ya. Tentunya kita sudah belajar di PMM ya, teori-teorinya ada di situ. Bisa di next saja Bu. Nah ini contoh penerapan keyakinan kelas yang telah saya buatnya. Jadi guru menjelaskan tentang keyakinan kelas ya, yang pertama. Kemudian ketua kelas memimpin diskusi kelasnya ya, yang memimpin peserta didik saja ya Bapak Ibu ya. Kita coba praktekkan gitu. Bisa kita yakin bisa. Yang ketiga adalah suasana diskusi keyakinan kelas, mereka berdiskusi. Yang keempat, suasana diskusi usulan keyakinan kelas ya. Jadi harus ada usulan-usulan dari peserta didik sendiri yang muncul. Kemudian guru memberikan masukan saat diskusi. Yang terakhir adalah hasil diskusinya kita pajang bersama seperti ini. Ya, kan tadi sifat-sifatnya, ciri-cirinya kan memuat kalimat positif ya, tidak terlalu panjang ya, pendek-pendek saja, singkat dan mudah dipahami. Seperti itu. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, apakah keyakinan kelas itu boleh diubah? Boleh, Bapak Ibu, boleh diubah. Jika boleh ditinjau ulang jika memang dinamikanya kelas tidak sesuai lagi. Tapi diubahnya pun juga mengarah ke yang lebih baik. Jadi tidak selalu keyakinan kelas itu kaku seperti itu ya. Jadi bisa diubah kapan saja sesuai dengan kebutuhan kelasnya masing-masing. Next. Nah, yang terakhir ya, sebelum nanti sesi tanya jawab dipimpin oleh Bu Yuniar ya. Nah, sebagai penutup, penerapan program disiplin positif di sekolah bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis, tapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup yang beragam, mendukung perkembangan karakter dan meningkatkan prestasi akademik secara keseluruhan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menerapkan disiplin positif demi masa depan yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Ya, yang kalau pemerintah mencanangkan adalah generasi emas tahun 2045. Jadi kita yang menyediakan generasi emasnya itu sebagai pendidik era saat ini, ya, era zaman saat ini, kita menyiapkan peserta didik. Ya. Apakah benar-benar bisa meraih emas ya, Indonesia pada tahun 2045? Kita adalah tonggak perjuangan pertama pendidikan ya. Kita sebagai guru di tahun 2045 itu nanti kita akan melihat hasilnya. Indonesia akan mengarah kemana? Hari ini kita yang melaksanakan. Sekian dari saya. Tampaknya waktu kurang 10 menit ya, nggak apa-apa, 1-2 pertanyaan mungkin di ada. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali paparan dari Bapak Aan tadi ya, membuat kita berpikir dan berefleksi selama ini apa posisi kita terhadap murid kita, apakah sebagai pengontrol ya Pak ya, sebagai penghukum atau sebagai teman, atau lebih baik apa kita sudah sampai di level manajer itu. Nah, tentunya mungkin Bapak Ibu di sini masih sedikit penasaran ya, mungkin ada pertanyaan. Saya buka sesi tanya jawab. Monggo Bapak dan Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin kurang jelas atau ingin mendiskusikan sesuatu terkait disiplin positif, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan angkat tangan, kemudian Bapak Aan akan langsung menjawabnya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu tanya apa saja yang ingin ditanyakan ya.
mungkin ingin curhat gitu nggak apa-apa ya, ini sesi ruang diskusi ya. Ternyata kita berbagi saja ya Bapak Ibu, kita berbagi seperti yang katakan Bu Yunya tadi. Apakah kita sudah sampai di level manajer dalam hal posisi kontrol sebagai guru gitu ya, idealnya seperti itu. Bagaimana? Iya, Pak Ahmad. Oke, baik Pak Ahmad, silakan bertanya, gratis Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik yang dibahas. Saya kira seperti yang disampaikan Pak Am tadi, itu yang pertama yang ingin saya tanyakan, dari kelima itu tahapan-tahapan itu sebenarnya mana yang terbaik untuk siswa kita kalau memang itu memang ada tahapannya? Apakah memang atau harus menentukan untuk dalam satu masalah kasus tadi yang disampaikan itu memang perlu apa namanya tadi memantau, menghukum posisinya, atau memang yang paling baik ini atau seperti apa, atau lebih dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dari 5 posisi itu mana yang disarankan gitu ya tadi. Oke, baik Pak Han. Ya, luar biasa. Ini langsung satu pertanyaan langsung jawab ya. Langsung saja Pak. Langsung Nanti jawab. kalau ada lagi termin berikutnya. Mengalir gitu ya. Ya. Mengalir saja. Ya, luar biasa Pak Ahmad, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini bukan tahapan Pak Ahmad ya, yang posisi 5 posisi kontrol guru ini bukan tahapan yang pertamanya. Ini berdiri sendiri-sendiri, berdiri atas dasar apa yang kita lakukan kepada peserta didik jika ada masalah, salah atau kasus seperti itu. Posisi kontrol guru ada 5 ya: penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, dan manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kalau ditanya yang paling ideal sudah jelas mutlak adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Ini adalah posisi paling bagus dan posisi ideal yang membuat pesimis peserta didik itu membuat dia merefleksi, oh saya salah ya, iya, oh apa yang saya lakukan harusnya seperti ini. Jadi itu adalah posisi manajer ya. Seperti contoh kasus yang tadi saya berikan. Kemudian ketika ada pertanyaan tadi, apakah yang lainnya itu juga bisa dilakukan? Saya tidak bisa menjawab bisa dilakukan atau tidaknya, tapi saya mencoba untuk menjawab idealnya kita sebagai manajer. Kalaupun tidak bisa manajer, kita bisa menjadi sebagai pemantau. Kalau belum sampai di posisi manajer. Jadi pemantau dan manajer adalah posisi baik bagi peserta didik dan bagi kita sebagai pendidik. 2 posisi itulah yang menurut teorinya, ya, menurut teori kontrol guru itu adalah hal yang baik. Kemudian kita sebagai pendidik kalau bisa, ya, saya tidak bilang harus ya, tapi kalau bisa kita tidak sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai posisi teman. Ini makanya saya bedakan antara atas dan bawah. Jadi 5 posisi ini sudah kita bagi ya. Jadi memang yang paling baik adalah manajer. Kalaupun manajer ya pemantau tersebut. Ya, seperti itu. Ya, ini teorinya Bapak Ibu ya. Ini teorinya. Kadang dalam kenyataan di lapangan ya Bapak Ibu guru ya, kadang di dalam kenyataan di lapangan kan memang susah sekali ya, memang posisi kontrol sebagai manajer itu ya. Apalagi kalau kita hidup di daerah yang seperti sekolah kita ini ya, memang peserta didiknya mungkin kurang kasih sayang gitu ya dari orang tua, jadi mereka mencoba melampiaskannya ke sekolah, entah dengan cara-cara apapun untuk bermasalah atau membuat salah atau melakukan korban atau pelaku perundungan mungkin ya, seperti itu ya. Jadi
Itu Pak Ahmad sekedar sharing dari saya ya Pak Ahmad ya. Jadi kalau ditanya yang paling ideal apa? Yang paling ideal adalah posisi manajer. Yang baik apa? Manajer dan pemantau. Ya. Posisi baiknya adalah pemantau dan manajer. Nah, posisi yang harus kita hindari adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Itu adalah posisi yang harus kalau bisa dihindari ya. Seperti itu. Baik, itu Bu Yunian yang bisa saya jawab, yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak An atas jawabannya. Bagaimana Pak Ahmad? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah puas dengan jawaban Pak Aan? Tampaknya ada yang mengganjal Pak. Iya, silakan Pak. Supaya tidak ada pikiran ketika tidur nanti malam ya Pak ya. Jadi begini, kalau bisa dihindari ya untuk teman, membuat merasa bersalah, penghukum. Kalau saya sepakat penghukum, membuat, terutama penghukum ya, penghukum memang kita hindari. Tapi kalau unsur teman, kadang-kadang di satu sisi terhadap peserta didik kita harus menjadi teman. Bagaimana dengan seperti itu? Ada kalanya kita harus menjadi teman bagi peserta didik. Apakah itu tetap harus kita hindari? Untuk teman ini saya mengajari kok, teman dihindari itu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi Pak Ahmad mempertanyakan kembali mengenai posisi teman, guru sebagai teman. Ini sebenarnya boleh atau tidak boleh dilakukan, gitu ya? Karena mungkin Pak Ahmad punya pikiran bahwa guru itu juga asik kalau jadi teman, jadi bisa lebih dekat gitu ya di saat-saat tertentu. Bagaimana Pak menanggapinya? Iya, dalam teori posisi kontrol guru, Pak Ahmad ya. Ini saya berbicara tentang teori lagi-lagi teori ya. Tapi memang dalam prakteknya memang susah dilaksanakan memang, karena memang harus dengan keteguhan hati sebagai guru yang ideal ya. Luar biasa Pak Ahmad. Jadi banyak yang mengganjal memang ya dalam benaknya gitu. Tapi memang luar biasa hebatnya ya. Posisi teman ini memang adalah posisi tengah-tengah dalam teori kontrol guru. Ada kalanya Pak, tapi kan ada kalanya kita bisa menjadi teman untuk mereka gitu. Ya karena seperti kita agar mereka seperti itu gitu. Nah, yang terjadi Pak, jika kita memosisikan diri sebagai teman adalah mereka kecenderungan ya dalam hal manusiawi, mereka kecenderungan akhirnya membuat nyaman, ingin dibuat nyaman terus oleh mereka gitu. Kecenderungannya seperti itu dalam posisinya sebagai teman gitu. Oh, hari ini Pak Ahmad menjadi teman saya gitu. Dia merasa menjadi teman saya dan besok saya melakukan kesalahan lagi lah gitu. Agar kita kan, saya dan Pak Ahmad kan menjadi teman gitu. Akan merasa seperti itu gitu. Itu dalam teorinya seperti itu Pak ya. Jadi memang teman itu merasa dia nyaman, kemudian diulang-ulang lagi, berulang-ulang lagi, kemudian merasa dia sudah klop dengan kenyamanannya tersebut ya. Lama-lama tidak ada benang merahnya antara guru dan peserta didik gitu, antara pendidik dan peserta didik, karena memang dia sudah merasa nyaman atas apa yang jawaban dan solusi yang diberikan oleh guru tersebut seperti itu. Mungkin ada jawaban yang lain Bu yang bisa menguatkan Pak Ahmad ya. Baik, teman-teman mungkin ada tambahan yang menguatkan. Wah, ini Bapak keynote speaker kita. Monggo Bapak Fahri untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi pertanyaannya Pak Ahmad sangat bagus sekali. Tapi kalau saya memperkirakan yang dimaksud dengan teman oleh Pak Ahmad ini sebagai pemantau kalau dalam posisi kontrol guru. Namun kalau sebagai teman Pak dalam kontrol siswa itu tidak bisa. Itu tegas tidak bisa. Tapi kalau kita menyelesaikan permasalahan, kita juga harus sebagai teman. Jadi harus fleksibel.
Jadi bisa membedakan antara Pak Ahmad nanti sebuah kontrol sebagai guru ketika kita mengajar, kita jangan jadi temannya siswa. Tapi kalau dalam kegiatan yang lain, misalnya bermain, kita ya harus jadi teman. Contoh seperti olahraga, saya bermain dengan anak-anak sebagai tim yang A atau yang B, ya sebagai teman, tidak bisa sebagai guru. Jadi kalau sebagai guru nanti anak-anak sangat sopan, Pak, Pak, mau dioper ke sampean Pak, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Ahmad nanti pada saat mengajar di kelas, kalau sifatnya sebagai teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Aan tadi, anak-anak maunya enak-enak aja. Coba, gak usah capek-capek. Kira-kira apa mau kita seperti itu? Kalau pada saat mengajar itu tujuannya masuk dari kontrol guru, seperti itu kira-kira. Kurang lebihnya mohon maaf, jawabannya mungkin kurang jelas, bisa nanti di lain waktu mungkin akan dijelaskan lagi Pak lebih dalam. Karena memang untuk masalah kontrol guru ini, masalah teman ini, guru ini belum bisa istilahnya banyak yang belum bisa membedakan kapan sebagai teman, kapan sebagai pengajar. Dan disampaikan di sini oleh Pak Aan sebagai penerapan sebagai guru, sebagai pengajar atau pembimbing. Jadi pembimbing tidak ada menjadi teman, tidak ada. Kalau jadi teman ya sama seperti siswa nanti perlakuannya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penguatan atau seperti closing statement dari keynote speaker kita ya tadi, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Ahmad, sudah cerah ya? Tidak ada yang mengganjal ya Pak? Jempol 100% kata Pak Ahmad. Sudah oke ya? Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu, maka kami mohon maaf sebesar-besarnya, sesi tanya jawab kami akhiri sampai di sini. Nah, jika mungkin nanti ketika setelah acara ini tiba-tiba muncul pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung dijapri kepada Bapak Aan atau kita diskusikan bersama di ruang guru. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian dan kehadirannya. Kami memohon maaf atas segala kesalahan baik perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, kami ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamsia.